お前はもう死んでいる。Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus serta contoh soal dan pembahasannya. Nah, kita lanjut ke pengertian aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan perbandingan nilai sin dari suatu sudut dengan panjang sisi-sisi pada segitiga. Nah, aturan sinus ini memperlihatkan perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut. Aturan kosinus adalah sebuah aturan yang diturunkan berdasarkan hubungan antara panjang sisi-sisi dalam segitiga dengan nilai kosinus salah satu sudut pada segitiga tersebut. Nah, aturan kosinus ini diturunkan dengan memanfaatkan teorema Pythagoras dan trigonometri. Aturan sinus dan aturan kosinus berlaku pada segitiga lancip dan segitiga tumpul. Lalu bagaimana penggunaan aturan sinus dan penggunaan aturan kosinus dalam sebuah segitiga? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas pengertian tersebut. Nah, yang pertama yaitu aturan sinus. Aturan sinus. Nah, dalam setiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi tersebut mempunyai nilai yang sama. Nah, untuk itu kembali kita ingat hubungan antara sisi dengan sudut di hadapannya. Nah, sudut di hadapan sisi merupakan sudut yang berada di depan sisi tersebut. Dalam segitiga, biasanya penamaan sisi disesuaikan dengan nama sudut yang berada di depannya, hanya saja dengan menggunakan huruf kecil. Nah, dengan demikian ini contohnya sudut ABC. Pada segitiga ABC berlaku sudut A berada di depan sisi A. Nah, kemudian yang kedua sudut B berada di depan sisi B. Ketiga sudut C berada di depan sisi C. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba membuat sebuah segitiga mohon maaf ya teman-teman karena kita tidak menggunakan roll. Jadi sudut A, B, C. Nah, jadi yang dimaksud dengan nomor 1 ini sudut A ini berada di depan sisi A. Nah, ini sudut A, ini sisi A. Jadi sudut A ini berada di depan sisi A. Kemudian sudut B ini berada di depan sisi B. Kemudian sudut C ini berada di depan sisi C. Nah, berdasarkan aturan sinus, perbandingan antara panjang sisi A dengan sinus sudut A akan sama dengan perbandingan antara panjang sisi B dengan sinus sudut B. Nah, sisi A per sin A atau sudut A sama dengan
sisi B per sin B atau sudut B. Nah, berdasarkan aturan sinus, perbandingan antara panjang sisi A dengan sinus sudut A akan sama dengan perbandingan antara panjang sisi C dengan sinus sudut C. Nah, rumus yang kedua yaitu sisi A per sin A atau sudut A sama dengan sisi C per sin C atau sudut C. Ini untuk rumus yang kedua. Nah, dengan demikian untuk setiap segitiga ABC, setiap segitiga ABC berlaku aturan sinus sebagai berikut. Nah, sama rumusnya, sama seperti ini teman-teman. Nah, keterangannya, untuk keterangannya sama, yaitu A kecil ini adalah panjang sisi A, panjang dari sisi A. Kemudian untuk yang simbol A besar ini adalah besar sudut di hadapan sisi A, besar sudut di hadapan sisi A, hadapan sisi A, sisi A. Nah, untuk B kecil ini sama seperti A kecil, yaitu panjang sisi B, sisi B. Kemudian B ini besar sudut di hadapan sisi B. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya itu diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 37. Nah, kemudian besar sudut B sama dengan 53. Lihat. Jika diketahui panjang sisi B sama dengan 10 cm, B panjangnya 10 cm. Nah, tentukanlah, yaitu A besar sudut B. Kemudian yang B panjang sisi A dan sisi C. Kita lanjut ke pembahasan yang A, yaitu besar sudut B. Nah, karena jumlah total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat, maka berlaku itu sudut A ini tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, karena yang ditanya tadi sudut B, maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Kemudian sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut A tadi sudah diketahui 37 derajat ditambah 53
sudut B 53. Nah, kemudian sudut B sama dengan 180 derajat dikurang, nah sudut A ditambah sudut B 37 ditambah 53, maka sama dengan hasilnya sama dengan 90 derajat. Nah, sudut B, jadi sudut B ini hasilnya adalah 90 derajat. Jadi ini hasil dari besar sudut B adalah 90 derajat. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang B, yaitu panjang sisi C. Nah, berdasarkan aturan sinus maka berlaku, yaitu A per sin A, atau ini adalah sisi A per sin A sama dengan sisi B per sin B. Nah, maka sisi A ini per sin A tadi sudah diketahui, sin A ini adalah 37 derajat sama dengan sisi B sudah diperoleh 10, maka 10 per sin B 90 derajat. Maka sisi A ini sin 30 per sin 37 derajat. Sin 37 derajat ini sama dengan 0,6 sama dengan 10 per sama dengan 10 per sin 90 sama dengan 1. Maka sisi A ini sama dengan 0,6 dikali 10. Maka diperoleh hasilnya sisi A ini sama dengan 6 cm. Nah, berdasarkan aturan sinus juga berlaku, yaitu sisi C per sin C sama dengan sisi B per sin B. Nah, sisi C ini per sin C sama dengan 53 derajat. Kemudian sisi B per sin 90 derajat. Sisi C per sin 53 derajat adalah hasilnya 0,8 sama dengan sisi B tadi 10 per sin 90 sama dengan 1. Maka diperoleh sisi C sama dengan 0,8 dikali 10. Sisi C, maka diperoleh sisi C sama dengan 8 cm. Jadi sisi C ini adalah 8 cm. Jadi panjang sisi A sama dengan 6 cm dan panjang sisi C 8 cm.